Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dengan rahmat, keutamaan dan keberkahannya yang telah banyak mencurahkan nikmat dan kebaikannya kepada kita. Tentu segala nikmat wajib untuk kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Maka senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang mubarakah ini insyaallah kami akan menyampaikan sebuah pembahasan yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu solusi bagaimana menyikapi problem, masalah dalam hidup ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentu semua dari kita punya masalah dan pernah dihinggapi oleh masalah. Entah masalahnya kecil atau masalahnya besar. Siapapun dia, orang tua atau anak muda, orang kaya atau orang miskin, orang yang terpandang atau bahkan orang yang rendahan sekalipun, pasti dihinggapi dan punya masalah masing-masing. Bahkan anak kecil pun terkadang punya masalah. Selama dia hidup di dunia, maka tidak akan mungkin ia lepas dari yang namanya masalah. Sehingga tentu saja tidak ada tempat untuk lari dari yang namanya masalah. Akan tetapi agama kita mengajarkan bagaimana menyikapi masalah dan apa solusi yang bisa kita dapatkan tatkala kita dihinggapi oleh masalah itu. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Balad ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kata Allah,
kami menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Artinya manusia yang susah. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ayat ini yang Allah dahului sumpah sebelum itu. Kita bisa baca di surat Al-Balad mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la uqsimu bihadal balad. Aku bersumpah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan negeri ini, yaitu negeri Makkah. Wa anta hillum bihadal balad. Dan engkau wahai Muhammad yang menetap di negeri tersebut, di negeri Makkah. Wa walidi wa ma walad. Dan demi ikatan pertalian antara bapak dan anaknya. Perhatikan, setelah dua sumpah ini Allah subhanahu wa ta'ala sebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala datangkan perkara ini. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh, kata Allah, kami menciptakan manusia dalam keadaan susah dan kepayahan. Subhanallah. Maka para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menekankan perkara ini, bahwa sesungguhnya manusia di dalam hidupnya pasti akan dihinggapi semua masalah. Pasti akan menghampirinya kesulitan yang membuat dia kesusahan, yang membuat dia kepayahan dan kelelahan. Dan ini merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidup memang ada dan terus bermasalah. Kehidupan yang tidak ada lagi masalah hanya kehidupan di surga sana. Namun tentu saja para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memasuki jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi dambaan dan harapan kita semua, kita harus melalui kehidupan dunia ini. Dan dunia memang tempat masalah. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa tiada hari tanpa masalah. Terus masalah menghantam kita. Ya. Belum lagi masalah-masalah yang sekarang ini kita hadapi. Pandemi yang belum juga selesai. Demikian pula dampak yang ditimbulkan olehnya berupa krisis dan perekonomian yang morat-marit. Belum lagi masalah-masalah yang datang. Belum lagi apa yang menimpa negeri kita pada hari ini. Negeri kita sedang berduka dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 itu. Subhanallah, seakan-akan masalah itu datang terus bertubi-tubi menghantam kita, menghantam negeri kita. Dan itu menjadi masalah bagi kita semua. Nah, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita hidup di dunia akan terus ada masalah. Sampai kita mati pun jangan dikira bahwa masalahnya selesai. Justru ketika kita mati, disitulah puncak-puncak masalah. Akan terus ada masalah. Sampai ketika kita menginjakkan kaki kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala, baru selesai yang namanya masalah-masalah. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu kita perlu melihat bagaimana agama kita memberikan solusi-solusi penyelesaian dalam setiap masalah yang menghampiri kita. Karena masalah itu datang tidak pandang bulu. Mau dia mukmin, mau dia kafir, akan ada menghinggapi masalah. Masalah itu bukan hanya menghampiri orang-orang kafir. Kalau kita lihat ayat tersebut, laqad khalaqanal insan, kata insan di situ umum. Baik dia mukmin ataukah dia kafir, baik dia muslim atau non muslim. Ada masalahnya.
Orang baik, orang jahat, masing-masing punya masalah. Orang yang berhijrah, orang yang belum berhijrah, masing-masing punya masalah. Tapi apa bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ketika dihinggapi masalah? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang yang beriman ketika dihampiri oleh masalah yang dia hadapi terkadang bisa berubah menjadi kenikmatan dan anugerah. Beda dengan orang kafir. Masalah yang menghadapi dia bisa jadi menjadi musibah yang terus datang dan menghampiri dirinya. Maka apa solusinya? Inilah yang menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan malam hari yang mubarakah ini. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam syariat kita banyak solusi-solusi yang ditawarkan dalam menghadapi setiap masalah dan problema di dalam hidup ini. Di antara kalimat yang indah yang diucapkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, innal mu'mina idam tuhina, bahwa seorang mukmin apabila dihampiri oleh masalah, diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu yang hendaknya ada bersama dia. Apa itu? Itulah yang namanya kesabaran. Ini solusi yang pertama, sabar dalam menghadapi masalah yang menghampiri dirinya. Tentu kalimat sabar ini kalimat yang mungkin sangat sering kita dengar. Dan memang ketika kita dihinggapi oleh masalah berupa ujian dan cobaan, nasihat orang kepada kita untuk bersabar. Tapi sekarang apa makna sabar itu? Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sabar secara bahasa artinya menahan. Menahan apa? Menahan emosi, menahan hawa nafsu, menahan ego. Ini yang mesti kita tahan. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala, beliau mendefinisikan sabar itu dengan ucapan beliau, yaitu berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, apa hubungannya antara sabar dengan apa yang beliau sebutkan, bahwa sabar itu berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dijelaskan bahwa ternyata beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa tatkala kita dihampiri oleh masalah, tatkala kita dihinggapi oleh masalah, maka hendaknya masalah itu kita clearkan, kita selesaikan dengan kita perhadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena di dalam Quran dan Sunnah ada solusi yang kita bisa dapatkan. Dan itu tidak akan mungkin bisa kita capai kecuali dengan kita menahan diri kita, menahan emosi kita, menahan ego kita, menahan hawa nafsu kita. Dan itulah hakikat dari kesabaran, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak mengingatkan kepada umatnya untuk bersabar. Dan beliau menyebutkan hakikat dari kesabaran itu sebagai solusi utama dalam kita menghadapi segala problem, segala masalah di dalam hidup ini. Apapun problem itu, apapun masalah itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamas sabaru inda sadamatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu, kata Nabi, ada pada hentakan yang pertama. Kesabaran itu ada pada hentakan yang pertama. Jadi tahan diri ini, ya. Jangan mudah terbawa suasana, jangan mudah terbawa emosi. Istilah sebagian orang, jangan sumbu pendek, ya.
dibakar langsung meledak. Jangan seperti itu. Ya. Tapi hendaknya dia ingat bahwa di balik kesabaran dari masalah yang menghampiri dia akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau sabar. Di belakang kesabaran tersebut akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan tatkala dia mau bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru innan nasra ma'as sabr." Sesungguhnya pertolongan Allah akan datang bersama dengan kesabaran yang dimilikinya. Pertolongan Allah akan dekat pada orang-orang yang mau bersabar. Namun memang harus sabar. Mungkin dia merasakan kepahitan dulu, dan itulah kesabaran memang. Makanya kata seorang penyair, as-sabru mislusmihi. Sabar itu ya seperti namanya. Murrun madaqatuhu, pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asl. Tapi akibat di belakangnya itu lebih manis daripada madu. Subhanallah. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang masalah itu datang menghampiri kita dengan berlalunya hari terasa ringan. Salah satu contoh misalnya, kita bisa berikan contoh. Kalau ada seseorang wanita dikabarkan kepada dirinya secara mendadak berita duka. Suami Anda terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Subhanallah, mendengar hal tersebut melalui telepon yang dia dihubungi, ia langsung pingsan. Tidak tahan menerima berita duka seperti suaminya tiba-tiba meninggal dunia. Itu hari pertama. Hari kedua sudah tidak pingsan lagi, tapi menangis sehari semalam sampai lupa makan. Subhanallah. Hari ketiga menangis, tapi tidak seperti hari kedua. Mungkin sudah ingat makan, tapi tetap masih bersedih, masih menangis, masih berduka. Hari keempat menangis, tapi durasinya lebih ringan daripada hari sebelumnya. Hari kelima, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, sudah mulai ringan terasa masalah itu. Lihat, jadi masalah itu semakin berlalu hari semakin ringan. Nah, bagaimana lagi kalau kita hadapi dengan kesabaran? Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang dihadapi dengan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian. Ya, tiba-tiba misalnya terlihat ada SMS atau WA yang tidak nyaman di hatinya, atau orang mencaci maki dirinya. Iya. Kalau orang tidak sabar, pengennya langsung membalas dengan cacian dan makian yang serupa. Tapi coba kalau dia bersabar, dia tahan dulu. Mungkin dia balas 5 hari kemudian. Tentu tidak akan sama kalimatnya seperti dia membalas pertama kali dia di SMS. Kenapa? Ada kesabaran. Luar biasa pengaruh kesabaran itu para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang harus kita kuatkan kesabaran itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Tidak cukup sampai di situ. Wasabiru. Ada tambahan makna, bukan hanya sekedar sabar, kuatkan nafas kesabaranmu itu. Karena memang seseorang terkadang berat untuk hal tersebut. Ia butuh menguatkan kesabarannya. Ini solusi yang paling utama tatkala kita dihadapkan dengan masalah. Sabar menghadapi masalah itu. Tenang dia, tidak terburu-buru mengambil sikap. Ya, tenang dia, sabar menghadapi masalah. Ini solusi para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara solusi yang ditawarkan di dalam syariat kita, di dalam agama kita, tatkala ada masalah, tatkala ada perkara yang menghampiri kita, maka kita hadapi
masalah tersebut dengan melihat hikmah di balik masalah. Ini solusi yang kedua. Menggali hikmah, ibrah, pelajaran di belakang adanya masalah tersebut. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana untuk diri kita. Yang itu terkadang kita tidak pahami. Iya. Tapi yakini bahwa segala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, segala masalah yang menghampiri kita, pasti ada hikmah di balik hal tersebut. Pasti jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya, kita gali, kita berusaha untuk menggali hikmah-hikmah tersebut. Nah, lihat apa yang menimpa banyak manusia pada hari ini, termasuk di negeri kita. Virus pandemi yang semakin menjadi-jadi. Kita harus melihat ini kan masalah kita semua. Tapi kita lihat hikmah di balik hal tersebut. Sudah ada puluhan bahkan ratusan hikmah dari adanya pandemi ini. Ini yang harus kita lihat. Kalau kita cuma melihat virus ini terus seperti itu, yang ada cuman kesedihan, tidak ada solusi dan tidak ada yang bisa menggembirakan diri kita. Tapi kalau kita lihat hikmah, dengan adanya pandemi ini, mungkin banyak tergali ilmu-ilmu yang sebelumnya kita tidak ketahui. Ya kan? Para ulama menuliskan karangan-karangan luar biasa terkait dengan obat dan penyakitnya menurut pandangan syariat, yang itu sebelumnya mungkin belum kita ketahui. Subhanallah, ini hikmah. Demikian pula mungkin dengan adanya pandemi ini kita akhirnya bisa berkumpul dan meluangkan waktu yang banyak untuk keluarga kita. Kita bisa manfaatkan itu untuk mendidik diri dan keluarga kita kepada yang lebih baik, yang mungkin sebelum ini kita tidak bisa untuk hal tersebut. Hikmah di belakang itu. Nah, belum lagi dengan adanya pandemi ini, banyak manusia yang kembali kepada Allah, mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diangkat wabah virus ini, supaya segera diangkat wabah ini. Kemudian ia dihindarkan dari wabah penyakit tersebut, berdoa, bermohon kepada Allah supaya dirinya dan keluarganya dihindarkan dari virus dan penyakit tersebut. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak dengan adanya masalah yang menghampiri dia, berat ia terasakan, ketahuilah bahwa dengan adanya hal tersebut bisa menggugurkan dosa-dosanya. Bisa menggugurkan dosa-dosanya para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ghammin wala huznin wala adha hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Tidaklah menimpa seorang mukmin, seorang muslim, berupa suatu musibah, kelelahan, kecapean, gundah gulana, kesedihan, gangguan dan lain sebagainya, sampai duri yang menusuk dirinya, kecuali itu sebagai penggugur dosa bagi dirinya. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat hikmah di balik masalah yang menghampiri diri kita. Pasti ada hikmahnya. Lihat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, cukup menjadi pelajaran bagi kita, ibrah bagi kita semuanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala tertekan, demikian pula dengan para sahabatnya tatkala di Makkah, yang memaksa mereka harus berhijrah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dari negeri yang sangat mereka cintai ketika itu. Mereka tidak rela sebenarnya untuk meninggalkan negeri Makkah, tapi dengan adanya rongrongan dan tekanan demi tekanan dari orang-orang kafir Quraisy memaksa mereka harus berhijrah. Lihat di balik hijrahnya Rasulullah SAW, betapa banyak hikmah-hikmah yang terambil darinya.
Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Gali hikmah tersebut. Ya, kita akan dapatkan hal tersebut. Dan hendaknya kita memandang masalah yang menghampiri kita dalam sudut pandang yang lain. Tidak hanya melihat beratnya masalah yang dihadapi, tidak hanya melihat sulitnya masalah yang dihadapi, akan tetapi dia melihat hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang baik yang terambil dan tergali dari situ. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, solusi untuk kita menghadapi masalah, problem yang menghampiri di dalam hidup kita. Hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan punya sifat optimisme di dalam hidup. Jangan mudah pesimis. Hendaknya berpikiran positif, positive thinking. Jangan ketika ada masalah menghampiri langsung pikirannya negatif. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang ketika ditimpa masalah langsung dia berkata, wah, tamat sudah urusannya, kiamat sudah ini. Subhanallah. Ya. Sampai keluar ucapan-ucapan seperti itu. Ini ucapan-ucapan seakan-akan dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita berhusnudzon kepada Allah. Allah tidak mungkin menzolimi kita dengan adanya musibah yang menghampiri, masalah yang menghinggapi. Tidak mungkin. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah ketika menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun. Tatkala Nabi Musa keluar bersama Bani Israel, kemudian mereka pun diperhadapkan dengan keadaan yang terjepit. Di hadapan mereka lautan terbentang luas, di belakang mereka Fir'aun dengan bala tentaranya siap ingin menggempur mereka. Apa yang terjadi? Disebutkan bahwa salah seorang dari Bani Israel mengatakan, "Inna lamudrakun." Sesungguhnya kita akan digapai oleh Fir'aun dan kita akan binasa. Ini contoh ucapan orang-orang yang tidak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa bantah hal tersebut. Kalla, kata Nabi Musa, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama saya ada Rabb saya yang senantiasa memberikan hidayah dan memberikan petunjuk kepada saya. Subhanallah. Nabi Musa menepis anggapan tersebut. Harusnya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku, kata Allah, sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Artinya kalau kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membantu kita. Allah akan menolong dan meringankan masalah-masalah kita. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, harus ada sifat optimisme dalam menghadapi problem hidup. Kenapa harus optimis? Kenapa tidak boleh pesimis ketika masalah menghampiri? Walaupun masalah itu besar, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Artinya para pemirsa, ketika masalah menghampiri kita, besarnya masalah itu yang kita pandang, ketahuilah, yakinilah, kita mampu menyelesaikannya. Kenapa? Allah tidak mungkin membebani kita dengan masalah yang di luar kesanggupan kita. Makanya harus optimis. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini solusi yang ketiga yang ditawarkan di dalam Islam dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat, di antara solusi yang ditawarkan di dalam agama kita, di dalam Islam, dalam menghadapi
masalah-masalah di dalam kehidupan adalah hendaknya kita berlapang dada. Setiap kali ada masalah menghampiri, berlapang dada. Ada orang cari masalah dengan kita, membuat masalah dengan kita, lalu dia datang meminta maaf, maka dengan lapang dada kita memaafkan. Bahkan mungkin sebelum dia datang meminta maaf, kita sudah maafkan. Luar biasa. Ini sifat yang jarang dimiliki oleh manusia. Karena memang yang mampu melakukannya orang-orang pilihan Allah. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan balaslah kejelekan dengan keburukan. Maka tiba-tiba orang yang tadinya ada antara kamu dengan dia sebuah permusuhan, ketika kamu berbuat baik kepada dia, seakan-akan dia akan menjadi temanmu yang akan sangat melindungi kamu. Namun tidak ada yang mampu untuk melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang sabar, kata Allah. Dan tidak ada yang mampu untuk melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang mendapatkan bahagian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada masalah menghampiri. Sebenarnya masalahnya itu kecil, tapi ketika kita tidak punya sifat lapang dada, masalah kecil bisa menjadi besar. Tapi coba kalau dia punya sifat lapang dada, masalah besar bisa menjadi kecil dia pandang. Kenapa? Dia punya sifat lapang dada. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya berdoa dan bermohon kepada Allah, semoga Allah melapangkan dada-dada kita, supaya kita mudah menghadapi segala masalah-masalah yang menghampiri. Di antara doa yang sangat bagus, doa Nabi Musa alaihi salam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Rabbi syrahli sadri. Nabi Musa berdoa seperti itu. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah belenggu di lisanku. Yafqahu qauli, agar mereka memahami ucapanku. Doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam, supaya dilapangkan dada beliau. Subhanallah, ini luar biasa. Maka ini yang keempat dari solusi menyikapi masalah di dalam hidup. Kemudian yang kelima, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara yang dituntunkan di dalam agama kita, ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, ya, hendaknya kita yakin bahwa di balik masalah-masalah sulit yang menghampiri kita akan ada kemudahan. Istilah sebagian orang, habis gelap terbitlah terang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang insya Allah kita hafalkan bersama, surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi lagi ayat ini untuk memberikan penekanan. Dan kalau kita lihat konteks ayatnya, inna ma'al usri yusra, al-usr, ya, itu disebutkan di dalam Al-Quran, nah, dalam bentuk ma'rifah. Al-usr artinya, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-usr dalam bentuk ma'rifah, artinya satu kesulitan. Sementara yusr Allah sebutkan dalam bentuk nakirah. Sehingga maknanya, kata para ulama ahli tafsir, sesungguhnya bersama satu kesulitan akan ada banyak kemudahan. Sesungguhnya bersama satu kesulitan akan ada banyak kemudahan. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang terkadang masalah menghampiri, berat kita rasakan. Tapi ingat, ketika masalah itu semakin berat, bahkan semakin berada pada puncak-puncaknya, maka disitulah
akan dekat kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Ya, makanya diistilahkan seperti itu. Habis gelap, terbitlah terang. Nah, lihat malam. Puncak-puncaknya malam, pada jam-jam sudah mendekati subuh itu, kemudian terbitlah fajar. Nah, kesulitan masalah itu kayak begitu. Ketika datang kepada kita masalah, sulit semakin sulit, ingat, sebentar lagi akan datang kemudahan. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, dari solusi yang ditawarkan di dalam Islam untuk kita menghadapi masalah-masalah di dalam hidup adalah dengan kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala masalah-masalah yang menghampiri. Kita punya Allah, Zat yang mengabulkan doa dan permohonan kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam masalah dan problema hidup apapun itu, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan ucapan dan permohonan permintaan hamba-hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Dan apabila kata Allah, hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa siapa saja yang mau berdoa kepadaku. Maka penuhilah segala perintahku dan berimanlah kalian kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah, minta solusi kepada Allah. Ada masalah menghampiri kita, mungkin kita sulit untuk memecahkan masalah ini. Sudah kita tempuh segala cara tapi buntu semuanya. Ingat, ada satu pintu yang tidak akan pernah buntu dan selalu terbuka lebar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak-banyak berdoa dan bermohon kepada Allah. Ketika masalah menghampiri kita, berdoa, bermohon supaya dimudahkan segala masalah yang menghampiri kita. Kemudian setelahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menghampiri kita, ya, maka yakinilah bahwa hal tersebut akan menjadikan kebaikan bagi diri kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tawakal kepada Allah sesuatu yang besar. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian beriman. Lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu biqana. Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan kepada kalian rezeki seperti burung mendapatkan rezeki, di mana ia terbang di pagi hari dengan tidak ada isi makanannya, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan sudah penuh berisi makanan perutnya. Subhanallah. Ini buah dari tawakal kepada Allah. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara solusi yang ditawarkan di dalam agama kita, ya, tatkala kita menghadapi masalah-masalah di dalam hidup ini, maka hadapi dengan perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, ya, dari perkara-perkara yang akan meringankan insyaallah taala segala masalah-masalah kita. Kita hadapi pertama dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi masalah. Kemudian kita hadapi masalah tersebut dengan kita menggali hikmah dan pelajaran, ibrah dari apa yang menimpa kita. Kemudian kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka dan berpikiran positif, optimis di dalam menjalani hidup, dan jangan mudah pesimis di dalam hidup ini. Ini dari apa yang mengobati diri kita, mengobati masalah-masalah yang menghampiri kita para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya demikian pula dengan berlapang dada tatkala masalah menghampiri, ya, kita hadapi semua itu dengan lapang dada. Naam. Kemudian yakin bahwasanya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Lalu yang terakhir,
hendaknya kita banyak-banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara singkat solusi dalam menghadapi dan menyikapi masalah-masalah di dalam hidup ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi solusi-solusi lain yang ditawarkan di dalam agama kita, namun waktu membatasi kita. Semoga yang singkat dan sedikit ini bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi kita, dan semoga masalah-masalah yang menghampiri kita, musibah-musibah yang menghinggapi kita, bisa kita hadapi dengan baik. Dan semoga musibah-musibah, masalah-masalah yang menghampiri bisa menjadi berbuah kenikmatan dan anugerah yang besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.